Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Zahra Yuniar. Saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 18416261201253. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kerja praktek yang saya lakukan pada PT ABC Presiden Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Di sini menjelaskan tentang kerja praktek. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Di sini mahasiswa dapat melihat kemampuan diri sendiri pada dunia kerja tersebut. Saya selaku mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2021, memilih PT ABC Presiden Indonesia sebagai tempat kerja praktek. PT ABC Presiden Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang beroperasi di Karawang. PT ABC Presiden Indonesia memproduksi makanan dan minuman. Saya memilih tempat ini untuk menambah pengalaman di dunia kerja. Ilmu yang didapatkan dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah mengoperasikan mesin, menghitung data laporan target guna melakukan pengontrolan kompensasi. Selain itu, manfaat, wawasan yang luas, dan tanggung jawab yang besar. Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. PT ABC Presiden Indonesia berdiri pada bulan September 1991 sebagai bentuk kerja sama PT ABC Central Food dari Indonesia dan Uni President Enterprises Corporation dari Taiwan. Kebanyakan orang mengetahui merek ABC merupakan pemimpin pangsa pasar di bidang makanan dan minuman. PT ABC Presiden mempunyai visi dan misi. Visinya menjadi cita rasa pilihan terkini untuk hidup yang lebih bermakna. Cita rasa terkini yaitu enak, berkualitas, sehat, inovatif, dan trendy. Untuk misi, merek agar konsumen dapat merasakan produk makanan dan minuman yang berkualitas yang mampu memberikan kegunaan optimal dari segi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan. Untuk masyarakat, agar dapat menjadi tempat kerja bagi orang-orang yang memiliki hasrat untuk mencapai peningkatan kesuksesan baik secara individual maupun secara organisasial. Untuk pemegang saham, agar mampu memaksimalkan nilai-nilai saham dan menjadi perusahaan yang diterima dengan baik di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, pengertian pengontrolan kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2016, pengontrolan atau pengendalian adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Pengontrolan merupakan proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen. Karena itu harus dilakukan sebaik-baiknya. Menurut Hasibuan tahun 2016, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sementara, menurut Marwansyah tahun 2016, kompensasi adalah penghargaan atau imbalan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial, yang adil dan layak kepada karyawan sebagai balasan atau kontribusi jasanya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Nah, berdasarkan pengertian pengontrolan kompensasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengontrolan kompensasi adalah proses pengaturan berbagai faktor termasuk kompensasi yang ditempatkan sesuai rencana. Pengontrolan kompensasi ini dilakukan agar perusahaan tetap sesuai dengan ketetapan yang ada. Selanjutnya, pada tinjauan pustaka bentuk kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2016, mengelompokkan kompensasi dalam dua bentuk umum, yaitu kompensasi langsung. Dalam kompensasi langsung, di sini ada gaji, upah, dan insentif. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian
dengan pedoman atau perjanjian yang disepakati membayarnya. Insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Insentif ini merupakan alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian kompensasi. Nah, untuk kompensasi tidak langsung berupa program kesejahteraan sosial, program jaminan sosial, dan program pelayanan karyawan seperti tunjangan kesehatan, asuransi, dan fasilitas kantor seperti rumah dinas atau mobil dinas. Masih berlanjut dalam tinjauan pustaka, di sini ada sistem dan kebijakan kompensasi. Menurut Hasibuan tahun 2016, sistem kompensasi ditetapkan menjadi 3, yaitu sistem waktu, sistem hasil output, dan sistem burongan. Untuk kebijakan kompensasi, baik besarnya susunannya maupun waktu pembayarannya dapat mendorong gairah kerja dan keinginan karyawan untuk mencapai prestasi kerja yang optimal sehingga membantu terwujudnya sasaran perusahaan. Besarnya kompensasi harus ditetapkan berdasarkan analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, posisi jabatan, konsistensi eksternal, serta berpedoman keadilan dan undang-undang perburuhan. Dengan kebijakan ini, diharapkan akan terbina kerjasama yang serasi dan memberikan kepuasan kepada semua pihak. Untuk waktu pembayaran kompensasi harus dibayar tepat pada waktunya. Jangan sampai terjadi penundaan supaya kepercayaan karyawan terhadap perusahaan semakin besar. Ketenangan dan konsentrasi kerja akan lebih baik. Tetapi, jika pembayaran kompensasi tidak tepat waktu, akibatnya disiplin moral gairah kerja karyawan akan menurun, bahkan turnover karyawan semakin besar. Selanjutnya ada tujuan dan metode. Tujuan dalam melaksanakannya kerja praktek ini adalah yang pertama, memahami bagaimana mengontrol kompensasi pada PT ABC Presiden Indonesia. Yang kedua, memahami proses atau penghitungan data laporan target. Yang ketiga, memahami bagaimana mengoperasikan mesin packing auto bandit yang digunakan untuk produksi. Dan yang terakhir, mengetahui kemampuan diri dalam dunia kerja. Untuk metode yang dilakukan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif dan metode library research. Metode deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran dan keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode library research yaitu pengumpulan informasi yang dikumpulkan bersumber dari penelitian terdahulu, buku dan internet. Data laporan kerja menggunakan metode data primer berupa wawancara dan observasi langsung di PT ABC Presiden Indonesia. Selanjutnya ada tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama ada menyusun dan menghitung data laporan target. Yang kedua, mengoperasikan mesin packing auto bandit. Dan yang terakhir adalah melakukan pengontrolan kompensasi yang dilihat dari hasil output. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktek. Di sini ada tugas utamanya dulu. Yang pertama, menyusun dan menghitung data laporan target. Laporan ini ditulis dan dihitung per jam untuk mengetahui apakah pada jam ini target tercapai atau tidak. Lalu, target per jam itu akan dijumlah pada akhir laporan. Laporan yang sudah selesai akan diberikan kepada pengawas atau leader untuk dijadikan laporan harian atau daily report. Cara melakukan perhitungan data target ini sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini. Pada tanggal Senin 14 Juni 2021. Data laporan target per jam terlihat mendapatkan target sebanyak 7 palet plus 12 karton atau total target yang didapatkan sebanyak 1020 karton. Maka dilakukannya perhitungan hasil output yang didapat sebagai berikut. Total target yang didapat keseluruhannya adalah 10.220 karton. Harga per karton untuk ekspor low spec adalah 4.755. Nah, banyaknya pekerja yang masuk adalah 20 pekerja. Lalu, hasil output dikali dengan harga per karton. Jadi, 1020 dikali 4.755. Hasilnya 4.855.000
Nah, hasil ini dibagi dengan 20 pekerja. Jadi 4.850.100 dibagi dengan 20 pekerja. Hasilnya 242.505. Jadi, gaji yang didapatkan per orang pada Senin 14 Juli 2021 adalah 242.505. Yang kedua adalah mengoperasikan mesin packing produk. Produk ekspor dimasukkan ke dalam mesin bandit untuk dipacking 5-in-1. Mesin ini digunakan jika ada ekspor produk bandit mesin. Produk yang sudah dipacking dimasukkan ke dalam karton untuk diekspor kepada negara yang dituju. Kalau yang tadi adalah tugas utama, selanjutnya adalah tugas pendukung. Yang pertama di sini adalah cek suhu dan smell test. Sebelum masuk atau memulai masuk ke dalam perusahaan, wajib untuk cek suhu dan smell test. Jika ada suhunya yang tinggi atau tidak bisa mencium, langsung dipulangkan. Karena emang lagi COVID-19 atau pandemi gini, takutnya ada pekerja yang terkena COVID, jadi wajib dilakukannya cek suhu dan smell test. Yang kedua ada briefing. Sebelum mulai pekerjaan, semua karyawan di briefing, mendengarkan arahan atau planning kerja dari pembimbing lapangan, agar tidak terjadi miscommunication yang mengakibatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Yang terakhir, evaluasi kerja. Mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan agar mengetahui apa saja yang kurang dan apabila ada kesalahan sehingga dapat diperbaiki. Biasanya evaluasi kerja ini dilakukan setelah selesainya pekerjaan. Jadi kita mengevaluasi atau melihat apa nih yang salah atau apa yang kurang dalam pekerjaan hari ini. Selanjutnya adalah permasalahan dan solusi. Selama pelaksanaan kerja praktek pada PT ABC Presiden terdapat permasalahan. Permasalahan yang ditemukan adalah selama kerja praktek adalah kompensasi atau gaji yang didapat tidak sebanding dengan hasil output dan kerja yang dilakukan. Banyaknya kendala seperti downtime mesin merupakan salah satu faktor mengapa gaji yang didapat tidak sesuai. Solusinya adalah perlu dilakukannya pengontrolan dalam proses kerja. Pengontrolan dilakukan agar mengetahui berapa target yang didapat. Jika target yang didapat sedikit, maka kompensasi didapat juga sedikit, begitupun sebaliknya. Hal mengontrol beberapa target yang didapat untuk disesuaikan dengan kompensasi yang diinginkan. Data laporan dihitung dan diberikan kepada pengawas atau leader. Penulis atau saya membantu melakukan pengontrolan dan menulis perhitungan data laporan target. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek yang dimulai pada 8 Februari 2021 dan 8 Mei 2021 pada PT ABC Presiden yang beralamatkan di Desa Walahar. Saya dapat memahami tentang pengontrolan kompensasi. Dalam kerja praktek ini, saya melakukan controlling atau pengawasan dalam proses produksi di mana saya menyusun laporan target per jam. Ini dilakukan agar kompensasi atau gaji yang didapat sesuai yang diinginkan. Selama periode kerja praktek berlangsung, saya menemukan permasalahan berupa kompensasi atau gaji yang didapat tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan. Banyaknya kendala seperti downtime mesin merupakan salah satu faktor mengapa gaji yang didapat tidak sesuai atau tidak sesuai yang diinginkan. Saya membantu melakukan pengontrolan dan menulis perhitungan data laporan target. Selain mendapat banyak manfaat seperti pengalaman dan wawasan baru, saya juga dapat melakukan pengontrolan dan dapat menghitung hasil output atau gaji yang didapatkan. Untuk saran, yang pertama bagi PT ABC Presiden Indonesia adalah perusahaan seharusnya bisa memperbaiki mesin yang terkendala. Salah satu faktor kurang target adalah mesin yang sering rusak. Selain itu, perusahaan juga harus tetap mengontrol atau menjaga protokol kesehatan bagi karyawannya. Yang kedua, bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebaiknya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan harus lebih banyak bekerja sama dengan perusahaan agar mahasiswa yang lain mudah untuk mencari pekerjaan.
Berikut saya lampirkan foto-foto kegiatan selama saya melakukan kerja praktek. Baiklah, sekian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih.